dampak lingkungan dan keselamatan dalam logistik perkotaan, optimalisasi pengiriman paket dengan moda sepeda motor. Oke, bisa dilanjut. Oke, izin memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Raikal Zakwan dengan NIM akhir 015. Lalu ada saya sendiri Salman Kaisim Tias dengan NIM 3 digit terakhir 046. Lalu ada Anggita Naila Ramadhani dengan NIM akhir 075. Lalu ada Kintan Aurelia Ridwan dengan NIM akhir 081. Lalu yang terakhir ada Askia Nur Ramadhani Prasetyo dengan NIM akhir 040. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kia. Baik, untuk pendahuluan, jadi permintaan barang yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta, telah membawa perubahan besar dalam sistem logistik urban. Dari sudut pandang lingkungan, logistik perkotaan berbasis sepeda motor menjadi perhatian serius karena meningkatnya jumlah kendaraan di jalan turut berkontribusi pada polusi udara dan juga kebisingan. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan efisiensi logistik sambil menciptakan sistem pengiriman yang lebih aman dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, tantangan dalam pengiriman last mile sepeda motor yang digunakan kurir tidak sesuai untuk antar barang sehingga beresiko kerusakan barang. Yang kedua, perkembangan e-commerce. Setelah pandemi mengakibatkan meningkatnya jasa ekspedisi, orang-orang berlari belanja di e-commerce. Yang ketiga, dampak lingkungan. Berpotensi meningkatkan emisi karbon, kebisingan, dan kecelakaan. Baik, selanjutnya ada metodologi dan tujuan. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi logistik perkotaan, khususnya pengiriman paket menggunakan sepeda motor. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis dampak lingkungan, menilai faktor keselamatan, mengidentifikasi strategi optimasi, proses pengiriman, dan juga memberikan wawasan mengenai kebijakan. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang kami gunakan adalah studi literatur yang tekniknya yaitu mengumpulkan data inti dari mengadakan studi penelaahan terhadap literatur-literatur atau artikel atau catatan-catatan dan laporan-laporan yang sudah ada dan serupa dengan pembahasan ini. Lalu ada hasil dan pembahasan. Dampak lingkungan dari pengiriman barang disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan di jalan yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara di area perkotaan. Ini, ini kami dapat dari sumber jurnal analisis dampak lingkungan dan logistik perkotaan yang berkelanjutan di Kota Jakarta. Nah, yang kedua, faktor keselamatan pengemudi. Kondisi jalan, beban kerja, dan kurangnya pelatihan yang memadai menjadi faktor keselamatan pengemudi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan selama proses pengiriman barang. Ini kami dapat dari sumber jurnal optimasi logistik dan faktor keselamatan untuk operasi angkutan barang berbasis sepeda motor. Yang ketiga, strategi optimasi logistik. Menerapkan penggunaan teknologi untuk manajemen rute yang lebih efisien, serta pelatihan keselamatan untuk pengemudi guna mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi pengiriman barang. Ini kami dapat dari sumber jurnal proses logistik sarana angkut pengiriman paket last mile. Oke, selanjutnya ada perbandingan jurnal ya. Jadi jurnal yang pertama itu kan judulnya proses logistik sarana angkut pengiriman paket last mile. Yang kedua ada optimalisasi
optimasi logistik dan faktor keselamatan untuk operasi angkutan barang berbasis sepeda motor. Lalu jurnal yang ketiga ada analisis dampak lingkungan dari logistik perkotaan yang berkelanjutan di Kota Jakarta. Jurnal yang pertama itu menggunakan metode pendekatan design thinking dan wawancara kurir. Kalau jurnal yang kedua itu menggunakan kajian pustaka sistematis dengan pendekatan Prisma. Lalu jurnal yang ketiga itu dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi pustaka. Lalu hasil jurnal yang pertama itu dia memberikan solusi praktis, desain alat bantu ergonomis untuk kurir. Jurnal yang kedua menghasilkan pengembangan regulasi dan alat bantu untuk pengiriman barang paket kurir sepeda motor. Lalu jurnal yang ketiga memberikan solusi kebijakan berkelanjutan dari dampak negatif logistik perkotaan. Kelebihan dari jurnal pertama ini adalah dia itu mempengaruhi desain kendaraan. Dia mendesain alat bantu ergonomis ya untuk kendaraan kurir sepeda motor. Lalu kekurangannya adalah dia fokusnya terlalu sempit hanya pada kendaraan kurir. Lalu jurnal yang kedua, kelebihannya adalah sistematis dan memiliki data riset yang kuat. Namun memiliki kekurangan yaitu tidak melakukan eksperimen langsung. Lalu jurnal yang ketiga, kelebihannya adalah berfokus pada permasalahan lingkungan. Kekurangannya adalah tidak melibatkan percobaan langsung. Bisa dilanjut ya? Baik, kesimpulannya adalah penelitian lebih lanjut ini dapat menggabungkan ketiga artikel untuk solusi yang lebih praktis ya bagi kurir dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan keselamatan kerja. Untuk meningkatkan efisiensi, kita perlu mendorong pengembangan teknologi logistik cerdas seperti optimalisasi rute dan kecerdasan buatan berdasarkan data real-time. Untuk mendukung konsolidasi paket, pengiriman paket, infrastruktur khusus seperti jalur kendaraan ramah lingkungan dan pusat distribusi harus dikembangkan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan solusi terintegrasinya yang dapat mengurangi dampak negatif logistik perkotaan dengan mengedukasi masyarakat untuk mendorong penggunaan kendaraan berbahan bakar non-fosil. Baik, sekian itu saja dari kelompok 6 dari presentasinya. Akan dibuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya izin bertanya untuk kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, apakah kebijakan seperti ganjil genap efektif dalam mengurangi dampak lingkungan dari logistik perkotaan? Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dek, atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Selanjutnya, ada Cawa ingin bertanya, silakan. Ya, saya izin bertanya, teknologi apa sih yang paling potensial untuk diadopsi guna mengoptimalkan rute pengiriman paket yang menggunakan sepeda motor di wilayah perkotaan? Terima kasih. Oke, terima kasih Cawa atas pertanyaannya. Baik, silakan Nopal untuk bertanya. Ya, Salman, terima kasih. Izin bertanya, apakah pelatihan keselamatan yang lebih intensif bagi pengemudi sepeda motor dapat secara signifikan mengurangi tingkat kecelakaan dalam logistik perkotaan? Saja. Oke, terima kasih Nopal atas pertanyaannya. Baik, kami tampung dulu. Oke, bagi kelompok 6, apa sudah bisa dijawab? Saya izin mau jawab pertanyaan Den Naufal. Jadi tadi kan pertanyaannya kan apakah kebijakan seperti ganjil genap efektif dalam mengurangi dampak lingkungan dari logistik perkotaan? Jawabannya, kebijakan seperti ganjil genap dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan juga mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan. Mungkin penerapan kurang efektif karena tidak didukung dengan alternatif transportasi yang memadai seperti transportasi umum atau kebijakan tambahan seperti pengurangan pajak untuk kendaraan ramah lingkungan. Apakah sudah terjawab?
Sudah terjawab, terima kasih. Moderator, saya izin menjawab pertanyaan Hanoval ya. Jadi tadi kan Hanoval bertanya mengenai apakah pelatihan keselamatan itu dapat mengurangi tingkat kecelakaan dalam logistik perkotaan secara signifikan. Jadi jawabannya itu iya bisa, karena pelatihan keselamatan yang lebih intensif itu seperti simulasi situasi yang berbahaya, manajemen beban kerja, dan juga pengenalan teknologi rute yang aman itu dapat mengurangi tingkat kecelakaan dalam logistik perkotaan. Kenapa? Karena pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan kesadaran, terus pemahaman aturan lalu lintas, dan juga kesadaran terhadap kondisi fisik serta mental pengendara, juga mencegah beban berlebih gitu, Noval. Bagaimana? Apakah terjawab? Jelas, terima kasih Kia. Terima kasih juga, Noval. Saya izin menjawab pertanyaan dari Salwa. Pertanyaannya itu tadi, teknologi apa yang paling potensial untuk diadopsi guna mengoptimalkan rute pengiriman paket menggunakan sepeda motor di wilayah perkotaan? Nah, jawabannya itu, mungkin teknologi yang bisa digunakan itu ada GPS dan kecerdasan buatan berbasis data real-time yang sangat berpotensial untuk mengoptimalkan rute pengiriman paket. Alasannya adalah karena hal tersebut mampu mengurangi waktu tempuh dan juga meminimalkan konsumsi bahan bakar. Apakah sudah terjawab, Salwa? Iya, terjawab. Terima kasih, Kinta. Terima kasih. Oke, karena semua pertanyaan sudah dijawab, sekian dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.